tentang perilaku orang yang masuk neraka. Memang jarang orang ingin mengkaji sisi-sisi yang negatif. Jadi kalau orang selalu mengkaji berkenaan bagaimana masuk surga, kan gitu. Berarti sisi positif. Tapi Al-Quran membentangkan sisi positif dan sisi negatif. Kalau kita renungkan, ya, adanya sisi positif dan sisi negatif itu menunjukkan harapan kita jadi sempurna. Jadi sempurna, ya. Kalau sisi positif, ya, itu lebih menggambarkan apa yang harus dikerjakan, gitu kan? Sisi negatif menggambarkan sesuatu yang jangan dikerjakan. Nah, jadi kalau kita paham sisi positif, katakanlah 10 hal yang kita harus kerjakan, gitu kan? Nanti kita akan mengontrol bahwa katakanlah 10 hal itu tidak cukup, ya, karena adanya berita mengenai yang negatif, ya, selalu berlawanan, dan Al-Quran selalu digambarkan berimbang, ya. Mari kita lanjutkan. Ini agak pelik ini, ya, agak rumit ini, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat dan oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai pada hari yang ditentukan, yang pada waktu itu mata terbelalak, ya, gitu. Ini kemudian mereka datang tergesa-gesa memenuhi panggilan dengan mengangkat kepala, sedangkan mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. Dan berikanlah peringatan Nabi Muhammad kepada manusia pada hari itu azab datang kepada mereka, maka orang yang zalim berkata, ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia walaupun sebentar, ya. Niscaya kami akan memenuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. Kepada mereka dikatakan, bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa, dan kamu telah tinggal di tempat yang menzalimi dirimu sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka, dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan. Ini kadang-kadang nggak ketangkep kita, ya kan? Ini menunjukkan pertama, orang ini zalim, artinya orang Islam yang zalim, ya. Nanti ketemu dari kata-kata yang disebutkan di dalam Al-Quran ini, nanti terhubung dengan yang lain, ya.
Mari kita baca ayat 43. Mereka datang tergesa-gesa, muhti'ina muqni'i ru'usihim. Mereka datang tergesa-gesa dengan mengangkat kepala-kepala mereka, la yartaddu ilaihim tarfuhum. Mereka matanya tidak berkedip, ya. Mengangkat kepala, matanya tidak berkedip, dan hati mereka kosong. Wa afidatuhum hawa. Hati mereka kosong. Nah, dari kata hawa inilah yang membongkar, ya. Bisa kita pahami termasuk jenis orang yang masuk neraka karena hawa nafsu gitu. Dan ini orang Islam ini yang punya ilmu itu, ya. Mari kita lihat di dalam surah Furqan ayat 43, ya. Ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Ya. Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya. Ini orang yang mengikuti hawa nafsu, ya, tapi sekelas binatang, kelas rendah, ya, kelas yang orang biasa-biasa saja. Nah, mari kita lihat ayat surah 45, ya. Digambarkan orang yang mengikuti hawa nafsunya itu orang yang berilmu. Ya, kita lihat sekarang ini keadaannya. Ada orang yang biasa-biasa saja tapi bertingkah laku mengikuti hawa nafsu. Ada orang yang pandai, ya, hebat, berilmu, tapi mengikuti hawa nafsu. Ini gambaran dalam surah Al-Jathiyah 45, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkan sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberi petunjuk setelah Allah membiarkan sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak
mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Dua kelas, ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari persoalan-persoalan yang bisa kita mengikuti hawa nafsu. Ya, itu. Itulah gambaran bagaimana kita mengolah surah Ibrahim ayat 43 dan 42. Kalau kita hanya paham bacaan di dalam surah Ibrahim itu, kita tidak menemukan kuncinya, ya. Kita sekarang ini ada dua jenis. Ada ayat menggambarkan orang yang masuk neraka, itu jelas ayat-ayat di sekitarnya. Misalnya berteriak-teriak, ya, minta kembali ke dunia. Yang itu mudah. Yang kemarin juga sulit, karena orang itu menyembunyikan penyesalannya. Menyembunyikan penyesalannya. Yang ini datang tergesa-gesa dengan mengangkat kepala, sedangkan mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. Jadi terbayang bagaimana orang itu berjalan nih, ya kan? Kita tidak tahu apa yang sebenarnya yang terjadi di orang itu. Nah, gitu. Oleh sebab itu pemahaman mengenai kata-kata di dalam Al-Quran itu sungguh sangat membantu, ya. Saya kira sebagai pembuka, ya, mari nanti kita dalami, kita lanjutkan ayat-ayat sampai dengan ayat 52, ya. Dan sungguh mereka telah membuat tipu daya, padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka tidak mampu melenyapkan gunung-gunung. Maka karena itu janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janjinya kepada rasul-rasulnya. Sungguh Allah perkasa dan mempunyai pembalasan, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkuasa, Maha Perkasa. Dan pada hari itu engkau akan melihat orang-orang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu, pakaian mereka dari cairan aspal, dan wajah mereka ditutup oleh api neraka, agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang diusahakan. Sungguh Allah Maha cepat perhitungannya. Jadi agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang diusahakannya, sungguh Allah Maha cepat perhitungannya. Ini peringatan kepada kita, baik itu berbuat baik ataupun sebaliknya, ya. Nah, jadi menunjukkan bahwa apa yang kita capai di sana adalah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jangan harap mengharapkan sesuatu yang lebih indah kalau kita tidak melakukan, gitu kan? Itu isi daripada kemudian terakhir, dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu mengambil pelajaran. Saya sudah sampaikan
bahwa Allah itu menguji kita, ya. Dengan menguji kita, Allah juga memberikan fasilitas, ya kan? Memberikan fasilitas kemampuan kita mendengar dan melihat. Nah, maka itu Rasulullah tuh mengajarkan kita waktu dari rumah ke masjid, kita diajari berdoa, ya. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa fi lisani nura, ya, supaya hati kita, pendengaran kita, lisan kita, penglihatan kita bercahaya. Nah, artinya apa yang diajarkan Rasulullah itu lebih dari bukan saja membuka pendengaran, bukan saja membuka penglihatan, tapi dengan membuka penglihatan dan pendengaran kita, maka hati kita akan bersinar, sehingga dengan sinar itu kita bisa melaksanakan amal-amal. Lisan itu menunjukkan hasil, ya. Maka di dalam sujud tilawah kita baca sajada wajhiyah lilladzi khalaqahu wa syaqqa, yang membukakan, yang menciptakan kita, yang membukakan wa syaqqa samahu wa basarahu, membukakan pendengaran dan penglihatan kita, gitu ya. Saya kira sebagai pembuka, ya, cukup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.